Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, nama saya Riki Ardiansyah, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di video yang saya buat ini, saya akan berbincang ataupun berbicara kepada kawan-kawan semuanya mengenai sejarah peradaban Islam. Kalau kita ngomong sejarah peradaban Islam, maka dari sejarah peradaban Islam itu sendiri mengenai banyak kisah-kisah ataupun mengenai banyak sejarah-sejarahnya. Maka daripada itu, kita tidak akan ceritakan itu semuanya dari awal sampai akhir, akan tetapi akan kita ambil petik satu saja pembahasan ataupun yang akan kita bicarakan, yakni perkembangan Islam di masa dinasti Abbasiyah. Kalau kita ngomong sejarah Islam, dinasti Abbasiyah ini bisa dibilang salah satu masa paling keren dalam peradaban Islam. Dinasti ini berdiri pada tahun 750 Masehi setelah menggantikan dinasti Umayyah. Berarti kata lainnya dinasti Umayyah terlebih dahulu, setelah dinasti Umayyah baru dinasti Abbasiyah. Yang mana itu pemerintahan pusatnya berada di kota Baghdad. Dari sinilah Islam bukan cuma berkembang secara politik, tapi juga jadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Yang mana di dinasti Abbasiyah ini dia bukan hanya tentang politik aja situ terkumpul, tapi yang mana ilmu-ilmu situ semua terkumpul. Mau dia itu tentang ilmu agama, mau dia itu tentang ilmu di luar agama ataupun ilmu selainnya, situ semua terlahir. Di situ ilmu kedokteran, contohnya seperti Ibnu Sina. Dari sinilah makanya Islam ini paling keren di masa dinasti ini. Oke. Kita masuk awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffah namanya. Perbedaan dari dinasti Umayyah yang lebih fokus ke bangsa Arab, Abbasiyah justru lebih terbuka dia. Kalau dinasti Umayyah dia lebih fokusnya ke orang Arab. Kalau dinasti Abbasiyah terbuka dia. Banyak orang non-Arab terutama dari Persia dilibatkan dalam pemerintahan. Ini bikin Abbasiyah punya dukungan yang luas dan pemerintahan jadi lebih kuat. Di masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Baghdad dibangun dan dijadikan ibu kota. Kota ini berkembang pesat dan jadi pusat aktivitas politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Setelah itu, masa keemasan dinasti Abbasiyah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi di masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Siapa tidak kenal dengan Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun? Di periode ini, kehidupan masyarakat relatif aman dan sejahtera, perdagangan maju, ekonomi stabil, dan negara mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu bukti nyatanya adalah berdirinya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini dia semacam pusat riset dan perpustakaan raksasa. Di sini buku-buku dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jika bisa dibilang Baghdad waktu itu seperti kampus internasional. Dan disebut sebagai kampus internasional betapa banyaknya situ ilmu pengetahuan yang terkumpul di situ. Ilmu pengetahuan makin berkembang di situ. Pada masa Abbasiyah, ilmu agama dan ilmu umum berkembang bareng. Jadi nggak situ ilmu agamanya maju, situ lebih tinggi ilmu agamanya daripada ilmu ilmu umumnya. Tapi dua-duanya ini berkembang sama, dua-duanya sama dia separah. Banyak tokoh besar seperti Al-Khawarizmi, ya kan? Ilmu aljabar, ada Ibnu Sina yang sering kita dengar, ya kan? Tokoh kedokteran dunia, ada Al-Farabi, ahli filsafat, Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam bidang hadis. Ilmu berkembang nggak cuma dipelajari, tapi juga dikembangkan. Nah, di situ ilmu berkembang, tapi mereka ini nggak pelajari, dikembangkan juga, mereka kembangkan. Bahkan hasil pemikiran mereka jadi rujukan Eropa berabad-abad kemudian. Setelah itu ada kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat Abbasiyah itu beragam, terdiri dari beberapa bangsa dan agama. Tapi justru dari keberagaman ini lahir budaya yang maju. Toleransi cukup terjaga dan semua kelompok bisa berkontribusi. Dalam bidang budaya, berkembang seni arsitektur, sastra,
musik, dan kaligrafi. Peradaban Islam pada masa Abbasiyah merupakan hasil perpaduan budaya Arab, Persia, dan Yunani. Yang mana tadi kita sudah bicarakan masa keemasannya, yang mana kita akan bicarakan tentang masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Sayangnya kejayaan itu nggak bertahan selamanya. Seiring waktu, kekuasaan khalifah melemah. Banyak wilayah memisahkan diri dan muncul konflik internal. Ditambah lagi datang serangan dari luar, terutama bangsa Mongol. Tahun 1258 Masehi, Baghdad diserang oleh Hulagu Khan. Peristiwa ini jadi simbol runtuhnya kekuasaan Abbasiyah di Baghdad dan berakhirnya masa kejayaan tersebut. Jadi dinasti Abbasiyah bukan cuma soal bergantian kekuasaan, tapi tentang bagaimana Islam pernah jadi pusat peradaban dunia. Warisan ilmu, pengetahuan, dan budayanya masih terasa sampai sekarang, bahkan jadi dasar perkembangan ilmu modern. Ini apa kawan-kawan? Itulah apa sekelumit yang bisa kita bicarakan ataupun kita ceritakan perkembangan masa Islam di dinasti Abbasiyah dan bagaimana perkembangan ilmunya dan bagaimana cara mereka mengembangkannya. Disitulah letak kerennya, yang mana disitu banyak ilmu-ilmu yang mereka pelajari, dan disitu juga lahirlah tokoh-tokoh hebat yang terkenal di dunia. Kita contoh seperti Sarang Ibnu Sina, yang mana karyanya sampai dipakai sama orang-orang non-muslim sekarang, yang mana karya-karyanya itu ataupun hasil-hasil ilmunya itu menjadi rujukan orang-orang dunia. Oke kawan-kawan, mungkin hanya itu saja yang dapat saya ceritakan ataupun saya bincangkan pada kawan-kawan. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.